Kalau kamu udah tahu itu, kamu tahu nilai kamu tahu prinsip yang kamu pegang, kamu tahu batasan, kamu validasi eksternal itu gak lagi kamu butuhkan sama sekali. Karena apa? Karena kamu tahu apa yang berharga dari dirimu dan untuk hidup kamu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jadi Otentik. Kenalin aku Anin. Dan hari ini aku mau bahas tentang insecure. Kenapa kamu insecure? Atau kenapa kebanyakan perempuan itu insecure? Dan kalau misalkan kamu merasa kamu masih insecure dan kayak susah banget untuk keluar dari rasa insecure itu, coba kamu tonton video ini sampai habis. Oke? Video ini terinspirasi dari obrolanku sama omku sendiri. Jadi waktu itu lagi ngomong, lagi berbincang, lagi ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata istrinya omku ini masih suka insecure. Dan omku sampai bilang, emang kayak gitu kan, perempuan itu kan defaultnya insecure, emang settingannya insecure gitu. Aku langsung kayak, emang iya ya settingannya insecure. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata teman-temanku itu banyak yang insecure juga dengan hal-hal yang aku anggap itu nggak perlu di-insecurein gitu. Malah aku anggap itu bagus gitu. Kenapa malah insecure? Semua yang kamu rasain tuh valid, nggak ada yang salah. Insecure sekalipun valid, tapi yang salah itu kalau insecure yang kamu rasain itu jadi penghambat kamu untuk kamu berkembang atau kamu mencapai mimpi-mimpi atau merealisasikan cita-cita kamu. Dan ini adalah langkah-langkah yang bisa kamu laluin biar kamu gak insecure lagi. Dan aku juga melalui langkah-langkah ini. Yang pertama itu realizing everyone has their own gift. Sadari bahwa setiap manusia itu punya giftnya sendiri-sendiri dari Tuhan. Dan pasti ada gitu, pasti ada kelebihan yang dikasih sama Tuhan. Tinggal gimana kamu mau cari tahu nggak apa kelebihannya yang ada di diri kamu itu. Lagian ya, kita itu semuanya tuh berbeda-beda, dari mulai suku kita beda, budaya kita beda, warga negara kita beda, terus latar belakang keluarga beda, belum lagi kalau misalkan ditambah sama tempat kita dibesarkan beda, mungkin tempat kita dilahirkan juga beda. Jadi start kita itu benar-benar beda semua. Dan kalau kamu sadar setiap orang punya gift yang berbeda-beda dengan start yang berbeda-beda, kamu gak akan lagi membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang mana membanding-bandingkan diri itu adalah sumbernya rasa insecure. Jadi sadari kalau kamu tuh juga dikasih gift sama Tuhan. Cari tahu kelebihan kamu itu apa, kembangin dan latih terus-menerus biar kamu bisa upgrade diri terus-menerus. Dan setiap manusia, setiap individu juga punya kekurangan. Itu juga kamu perlu berdamai dengan kekurangan kamu. Setelah kamu udah berdamai sama kekurangan kamu akan lebih bisa tenang dan lebih bisa fokus ke kelebihan yang Tuhan kasih ke kamu. Dan hal ini perlu waktu ya. Hari ini tuh perlu waktu untuk mengembangkan kelebihan kamu dan berdamai sama kekurangan kamu. Gak apa-apa, ambil aja waktu seperlunya yang kamu mau. Sama halnya seperti kamu membereskan lemari, itu butuh waktu. Dan kadang kalau udah diberesin berantakan lagi kan, dan butuh waktu lagi. Dan emang butuh effort terus untuk membereskan pikiran-pikiran. Tapi kalau misalkan pikiran kita udah baik, mindset kita udah baik, kedepannya kamu akan lebih ringan menjalani hari-hari dan gak lagi insecure. Yang kedua adalah be aware of your insecurity. Sadari apa sih hal-hal yang kamu takutin dan ngerasa kamu jadi tertekan, gak aman, ngerasa gak nyaman. Kamu cari waktu, kamu duduk, kamu tulis semua hal yang bikin kamu insecure, dan kasih alasan hal apa sih yang melatar belakangi insecure kamu itu. Kamu tulis listnya semuanya,
dan sadari betul dan terima betul apa yang menjadi insecurity kamu itu. Dan kalau misalkan kamu butuh nangis, gak apa-apa, nangis aja, rilis semua perasaan yang ada di dalam dada kamu, dalam hati kamu, biar kamu lebih plong, biar kamu bisa mengeluarkan, merilis rasa-rasa yang sebelumnya tuh mendem di dada gitu. Karena itu yang bikin kamu berat juga sebenarnya, karena kamu memendam rasanya di dada terus. Jadi coba untuk rilis rasa-rasa tersebut. Setelah kamu menyadari hal-hal apa aja yang bikin kamu insecure, kamu harus memutuskan untuk berani untuk tidak insecure lagi. Gimana caranya? Fokus ke diri kamu sendiri. Fokus untuk membuat diri kamu jadi lebih baik lagi hari demi hari. Belajar hal baru dan bangun self esteem kamu. Jadi kamu punya kekuatan, kamu punya pegangan dimana kamu itu tahu, kamu tuh paham banget diri kamu sendiri. Dan mungkin juga insecure itu akan datang lagi dengan format yang berbeda. Tapi kalau kamu udah paham diri, kamu ajak sama diri kamu sendiri, berdiri di kaki kamu sendiri, kamu akan bisa lebih kontrol insecurity kamu. Yang ketiga, biar kamu nggak insecure lagi, itu fokus on yourself. Bener-bener fokus ke diri kamu sendiri. Take care of yourself purely and your confidence will increase. Believe me. Bener-bener fokus ke diri sendiri. Yang pertama, aku saranin fokus ke fisik atau physical. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang bernutrisi baik untuk tubuh kamu, sesuai kebutuhan tubuh kamu, dan juga rutin berolahraga. Tapi susah banget untuk menjalani itu semua. Ya memang susah. Langkah pertama setiap perubahan, apalagi perubahannya baik, kamu mau bangun habit yang baik, emang susah, nggak gampang. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, paksain. Beneran deh, kamu harus paksain untuk lebih care ke diri kamu sendiri. Kalau kamu kurang tidur, kamu benerin tidur kamu makan yang baik, nutrisi, serat, vitamin, terus juga air putih yang cukup, olahraga. Ini life changing banget olahraga. Kalau kamu udah bener fokus ke diri kamu ini, ke fisik kamu, percaya deh, kamu akan lebih confident dan insecure itu bener-bener hilang dengan sendirinya gitu loh. Satu tips dari aku untuk kamu mau rutin berolahraga itu mindset. Ada satu video yang aku ceritain kenapa aku bisa mencintai olahraga, tapi intinya adalah ketika mindsetku benar, aku jadi nggak malas lagi olahraga. Aku olahraga untuk lifestyle, emang itu kebutuhan aku. Jadi memang ya udah, aku olahraga emang harus olahraga gitu. Malah sekarang kalau aku nggak olahraga, badanku malah pegel-pegel dan nyari waktu untuk segera olahraga. Dan selain itu, kayak misalkan berat badan jadi ideal, postur tubuhnya bagus, bentuk tubuhnya bagus, atau jadi makin strong, makin nyaman tidurnya, itu adalah efek samping yang positif, yang bonusnya aja. Tapi niat utama itu untuk lifestyle jangka panjang, biar kamu di masa tua nanti punya tenaga yang masih fit gitu. Itu tips dari aku. Dan yang kedua adalah fokus ke diri dengan take care of your soul, atau ke batin kamu, atau kedamaian batin. Mulai pahami diri, hal-hal apa yang bikin kamu senang dan bahagia. Batasi hal-hal yang merusak kebahagiaan kamu atau mengusik kedamaian batin kamu. Dan juga luangkan waktu untuk berdialog dengan diri kamu sendiri. Percaya deh, dengan kamu sering-sering berdialog sama diri kamu sendiri, kamu itu bakal lebih mengenal diri kamu gitu. Kamu kayak punya sahabat baru, yang sahabatnya itu diri kamu sendiri. Dan kamu gak akan ngerasa kesepian lagi walaupun kamu sendiri, karena kamu
berdialog sama diri sendiri. Dengan kamu peduli sama batin kamu atau take care of your soul, kamu juga melatih emotional intelligence, di mana emotional intelligence-mu ini sangat krusial ketika kamu mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Jangan sampai kamu ngambil keputusan dalam hidup itu dalam kondisi emosional yang gak stabil, malah berakibat buruk terhadap keputusan yang kamu ambil. Yang keempat adalah upgrade your knowledge. Belajar terus seumur hidup. Belajar tentang hal apapun, belajar tentang hal yang kamu suka, ketertarikan yang kamu suka, belajar agama, belajar apapun, belajar lukis, belajar main piano, belajar berkebun, apapun itu belajar. Karena salah satu tugas kita di dunia ini adalah belajar terus sampai kita nanti meninggal. Jadi jangan lupa untuk selalu upgrade isi otak kamu, oke? Karena semakin baik hal-hal yang masuk ke otak kamu, keputusan yang akan kamu ambil dalam hidup juga akan semakin bijak dan akan semakin bermanfaat untuk dirimu, syukur-syukur untuk lingkungan di sekitarmu juga. Dan catatan dari aku adalah kamu harus konsumsi konten-konten yang baik dan kurasi hal-hal yang masuk ke otak kamu, biar kamu lebih fokus kepada hal-hal baik dan positif ketimbang hal-hal yang gak baik atau bikin kamu pusing. Jadi kurasi konsumsi konten. Yang keempat, fokus ke diri. Itu aku nyaranin banget buat kamu untuk bermimpi besar. Banyak orang yang mengulang salah satu kalimat ini, yaitu kalau jika mimpi kamu belum cukup membuat kamu takut, berarti mimpi kamu itu belum benar-benar cukup besar. Ketika aku dengar quote ini tuh aku jadi kayak bergetar gitu. Aku tuh dulu kayak suka berimajinasi, suka bermimpi, suka punya target besar, tapi aku kadang tuh kayak turunin kayaknya kebesaran kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi sampai aku dengar quote tadi, aku jadi wah, kayaknya aku beneran harus coba untuk bermimpi sebesar itu. Dan ketika aku bayangin mimpi yang besar itu, emang aku tuh jadi kayak takut gitu loh, kayak apa kesampaiannya mimpi sebesar itu. Tapi abis itu aku jadi semangat sih ketika mimpinya udah besar, jadi percaya akan harapan. Memang mungkin banyak orang di luar sana yang mungkin udah struggle sama hidup sehari-hari, aku sadari banget. Tapi aku mau kasih saran, kalau misalnya itu salah satunya kamu, aku mau kasih saran, sempatkanlah untuk bermimpi besar sebesar yang kamu mau, walaupun kamu nggak tahu jalannya gitu. Maksudnya walaupun kamu nggak tahu cara menggapainya, kamu nggak tahu itu akan tercapai apa enggak, paling nggak kamu punya harapan yang besar dan kamu di situ dilatih untuk berpikir gimana ya merealisasikan mimpi aku yang besar itu, kira-kira kesampaian gak ya. Tapi dengan harapan besar itu seringkali itu menjadi alasan kenapa individu tetap bertahan hidup, karena dia punya mimpi yang besar. Dan hidup kamu ini cuma sekali, kamu di alam dunia ini cuma satu kali. Cobalah bermimpi sebesar apapun yang kamu mau, sampai mimpi itu membuat kamu takut, dan kamu pelan-pelan memanifestasi mimpi kamu itu. Karena ingat, Tuhan itu seperti prasangka hambanya. Jadi bermimpilah, mintalah ke Tuhan, dan berprasangka baiklah kepada Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik buat kamu. Kelima adalah spiritual journey. Jadi ini akan sangat personal ke setiap orang, dan aku cuma punya satu pesan ke kamu: sering-seringlah ngobrol sama Tuhan kamu, berdialog sama Tuhan kamu.
Tuhan kamu akan selalu ada di sisi kamu dan selalu membantu kamu, dan kamu akan melewati perjalanan spiritual kamu sendiri. Nikmatilah berbincang dengan Tuhanmu dengan penuh bermanja-manja dan lain sebagainya. Nah, 5 hal ini yang perlu kamu fokuskan ketika kamu mau membangun self-esteem kamu. Pengalaman aku, ini kan berdasarkan pengalaman aku ya. Ketika 5 ini udah aku bangun, lagi terus menerus, sedikit demi hari demi hari, rasa insecure mulai pudar, confident mulai naik, dan kayaknya aku sangat bersyukur gitu, sangat menikmati hidup di tengah berbagai macam situasi atau masalah yang ada. Tapi aku jadi makin cinta sama hidupku sendiri karena aku gak ngerasa insecure yang separah beberapa tahun lalu. Yang keempat adalah what you need is internal validation atau validasi dari diri kamu sendiri. Kalau kamu masih jadi people pleaser atau kamu masih seeking external validation, stop it. Stop, bener-bener stop. Emang gak capek kamu cari validasi dari luar terus? Capek kan cari validasi dari luar terus? Hiduplah untuk diri kamu sendiri. Lagian hidupnya itu kan hidup kamu, jadi hiduplah sebagaimana kamu mau hidup dengan cara yang baik tentunya ya. Jadi jangan lagi cari-cari validasi eksternal gitu. Ya udahlah, apa kata orang terserah, mau ngomong apa, mau perlu nyari validasi dari luar. Kamu perluin validasi dari diri sendiri, dan validasi dari dalam, validasi dari diri sendiri itu udah sangat cukup banget. Tapi untuk menumbuhkan validasi dari dalam diri kamu sendiri itu perlu usaha, perlu waktu. Kuncinya adalah kamu tingkatin kapasitas diri, nilai diri, dan kamu tahu prinsip yang kamu pegang. Kalau kamu udah tahu itu, kamu tahu nilai kamu tahu prinsip yang kamu pegang, kamu tahu batasan kamu, validasi eksternal itu gak lagi kamu butuhkan sama sekali. Karena apa? Karena kamu tahu apa yang berharga dari dirimu dan untuk hidup kamu. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah find the right partner. Emang ini gak mudah ya untuk mencari partner yang benar, yang paling cocok untuk kamu, tapi sangat bisa diusahakan. Terutama carilah partner dengan pribadi dan karakter yang baik. Kalau fisiknya bagus ya itu bonus aja buat kamu, karena nantinya kamu tuh akan hidup dengan kepribadian pasangan kamu ini. Gimana dia memperlakukan kamu, bagaimana dia menyikapi masalah dengan kamu, bagaimana dia bisa membimbing kamu. Kalau kamu perempuan, gimana dia bisa bimbing kamu di rumah tangga. Kalau kamu laki-laki, gimana pacar kamu ini mau dibimbing sama kamu. Karena kan kalau misalnya dari Islam yang bimbing itu kan jadi kepala keluarga, laki-laki harus tahu menuntun istrinya kemana. Dan di sini juga kalau di Islam harus tahu kalau salah satu tugasnya itu patuh sama suami gitu, selagi suaminya di jalur agama Islam. Kamu juga harus ingat, seumur hidup itu terlalu lama, jadi kamu harus pikirkan baik-baik. Kamu harus cari partner yang juga mendamaikan hati kamu. Oke, itu adalah langkah-langkah agar kamu bisa berproses untuk jadi individu yang enggak lagi insecure. Atau kalaupun insecure, kamu bisa mengkontrol insecurity kamu karena kamu punya kendali terhadap diri kamu dan perasaan kamu. Semoga videonya bermanfaat, dan terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like. Dan kalau misalkan mau ngobrol di komen, boleh nanti kita ngobrol di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.